Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hemdi dengan nomor NIM 2004040100176. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah kecerdasan buatan program studi informatika dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKOM. Diberi tugas pada kali ini adalah membuat video mempresentasikan sesi 1 sampai sesi 6. Durasi minimal 10 menit, maksimal 20 menit. Di-upload ke LMS. Baik. Nah ini. Sesi 1 memperkenalkan introduction kecerdasan buatan. Sesi 2 revolusi industri 4.0. Sesi 3 Turing mesin. Sesi 4 machine learning dan aplikasinya. Sesi 5 deep neural network. Sesi 6 menyeting directory matematik laboratory. Baik, kita coba masuk satu persatu. Pada sesi 1 introduction kecerdasan buatan, definisi dari AI atau kecerdasan buatan adalah studi tentang membuat komputer mampu melakukan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Tujuannya adalah membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang meniru beberapa fungsi otak manusia. Perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan lebih permanen, mudah diduplikasi, lebih murah tentunya. Terus kecerdasan alami, ini maksudnya kecerdasan manusia ya. Ini lebih kreatif, tidak mudah diduplikasi, dan tentu lebih mahal. Juga bisa berubah-ubah. Peran AI dalam berbagai bidang, seperti sistem pakar, pengolahan bahasa alami, pengenalan ucapan, robotika dan sistem sensor, computer vision, intelligent komputer, dan game player. Ini dalam AI perannya bisa sedemikian rupa banyak ya dari kecerdasan buatan ini. Nah, konsep dari kecerdasan buatan kita lihat dalam penerapannya. Di sini ada komponen AI, input, masalah, dan pernyataan terus masuk ke dalam basis pengetahuan, motor inferensi, output, dan jawaban dan solusi. Jadi kita masukkan inputnya atau masalah, atau kita masukkan pertanyaan, maka komputer akan menjawabnya, mengeluarkan output. Selanjutnya adalah revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 adalah perubahan besar yang menggabungkan dunia digital dan otomatisasi. Mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dimulai dari di Jerman 2011 dan mempengaruhi teknologi seperti IoT, Big Data, AI, cloud computing, dan percetakan 3G. Dampak positifnya termasuk akses mudah ke informasi dan peningkatan produksi. Tetapi juga ada dampak negatifnya seperti keamanan cyber dan dampak lingkungan. Ini industri dalam kecerdasan buatan ini masuk dalam revolusi industri keempat 4.0 ya. Yang sebelumnya itu revolusi industri ketiga ya 3.0 itu hanya mencapai penemuan komputer dan internet ya, sekedar itu. Terus yang revolusi yang kedua adalah ditemukannya listrik, terus mesin diesel, produksi massal di sini. Terus industri ke-1, revolusi industri 1 itu ketika ditemukannya mesin uap. Next. Nah, kita bahas sesi ketiga adalah Turing mesin. Turing mesin adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh matematikawan Inggris yang bernama Alan
Turing pada tahun 1936. Ini adalah konsep dasar dari teori komputasi dan teori bahasa formal. Mesin Turing digunakan untuk menggambarkan apa yang dapat dihitung secara mekanis. Nah, ini mesin Turing, contohnya gambarnya seperti ini ya. Nah, ini mesin Turing secara mekanis. Zaman dulu ditemukannya seperti ini. Baik, kita balik lagi. Dan di sini mesin Turing terdiri dari beberapa komponen utama adalah pita tak berujung ya. Jadi mesin Turing memiliki pita tak berujung yang terbagi menjadi sel-sel penyimpanan. Jadi sel-sel penyimpanan antara simbol-simbol 0, 1, dan 0. 0 disimbolkan dengan huruf B. Gitu ya. Terus kepala baca tulis, tabel transmisi, status, dan simbol. Mesin Turing membuktikan bahwa ada jenis masalah matematika yang dapat dihitung secara matematis. Ini adalah salah satu kontribusi Alan Turing terhadap perkembangan teknologi komputasi dan kecerdasan buatan. Nah, jadi awal mulanya itu untuk kecerdasan buatan tuh dari ditemukannya mesin Turing. Nah, ini secara digitalnya seperti ini ya, ada BB011 BB. Nah, BB ini jadi bilangan kosong ya, kosong, nggak ada isinya ya, 01. Nah, ini mesin Turing. Nah, konsep inilah yang jadi komputasi nantinya. Oke, selanjutnya adalah sesi keempat, machine learning dan aplikasinya. Kita masukkan definisi dari machine learning adalah subbidang dari kecerdasan buatan yang fokus pada perkembangan algoritma dan model komputer yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning, komputer menggunakan data untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Ini adalah cara untuk mengajarkan komputer bagaimana belajar dari pengalaman. Aplikasi machine learning sangat luas dan mencakup banyak bidang. Contohnya adalah satu, pengenalan suara dan teks. Yang kedua adalah pengenalan wajah, deteksi penipuan keuangan, mengolah citra komputer dan vision, rekomendasi produk. Nah, ini rekomendasi ditemukan platform seperti Netflix, Amazon, Spotify menggunakan algoritma machine learning untuk memberikan rekomendasi berdasarkan perilaku pengguna. Nah, jadi produk kalau kita contohnya kita membuka Tokopedia gitu, misalkan kita pengen membeli satu barang, itu kalau kita pindah ke misalkan membaca koran, detikcom atau apa gitu, dia akan selalu muncul tuh barang yang masih gantung belum dibeli sama gitu. Jadi masih sebelah kanan atau kirinya itu muncul Tokopedia gitu. Jadi itu rekomendasi produk. Itu adalah pekerjaan dari machine learning. Diagnosis medis, terus pertanian dan pemantauan tanaman, perdagangan keuangan, optimasi rute, dan logistik. Nah, ini optimasi rute juga menggunakan kecerdasan buatan ya, machine learning. Jadi kalau kita misalkan ingin Jakarta ke Malang, itu akan diberikan jalan terbaik, jalan tercepat gitu. Jadi bisa dikasih tahu oleh dengan cara machine learning ini. Terus permainan dan hiburan. Itulah machine learning, jadi mencakup berbagai macam bidang ya. Di sini ada 10 bidang ya. Jadi kemanfaatan dari machine learning untuk umat manusia ya sangat besar sekali. Ini machine learning, jadi ada supervised dan unsupervised ya. Jadi yang supervised itu berlabel dan unsupervised tidak berlabel, hanya pola aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini supervised kita lihat di gambar ya. Jadi ada gambar cats ada 3, terus masuk machine learning, terus outputnya dibaca oleh machine learning, keluar yang cats dibuat kata cats. Nah, ini supervised machine learning. Kalau yang bukan tinggal dikatakan no cats, misalkan dog gitu kan. Jadi cenderungan yang supervised itu klasifikasi ya, terus yang ini regression.
regresi, jadi bentuk linear. Supervised learning digunakan sebagai klasifikasi dan regresi, sementara supervised learning menggunakan reduksi, pengelompokan, dan reduksi clustering ya. Jadi untuk unsupervised learning, machine learning ini kalau kita lihat inputnya ada banyak ya, ada doc, ada cats, model-model gambarnya cats. Nah, machine learning disuruh baca tuh inputnya. Machine learning membaca, maka dibuat grup. Nah, ini seperti mirip. Nah, kucing, cats ini mirip. 1, 2, 3, terus yang dog juga mirip. Nah, dibentuk kelompok grup 2 gitu. Yang membentukkan miripnya unsupervised learning. Jadi, yang satu menggunakan label, yang satu tidak menggunakan label. Tanpa label. Dia di clustering. Clustering jadi pengelompokan gitu yang misalkan plus warna-warna juga itu anomali detection juga dia bisa juga ya misalkan yang tidak beranomali, anomalinya aneh gitu, kacak, dia juga bisa mendeteksinya sebenarnya. Next. Selanjutnya sisi 5 adalah neural network. Atau DNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang memiliki beberapa lapisan tersembunyi hidden layer di antara lapisan input dan output. DNN terinspirasi oleh kerja jaringan saraf manusia. Ini adalah salah satu contoh metode paling penting dalam machine learning dan kecerdasan buatan. Nah, ini gambarnya ya, ini adalah gambar jaringan saraf manusia ya. Di sini ada sel, ada nukleus, ada impuls, ada branch of axon, segala macam ya. Terus kalau di sebelahnya ini adalah contoh dari arsitektur neural network ya. Jadi ada input, terus ada layer 1, layer 2, terus ada output. Di sini bisa layernya bisa 1, bisa juga layernya lebih dari 2 gitu, banyak gitu. Itulah jadi depth neural network ini meniru dari jaringan saraf manusia. DNN digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan gambar dan suara, pemrosesan bahasa, permainan game, kendaraan otonom, dan banyak lagi. Jadi dengan neural network juga bisa menggunakan kendaraan otonom seperti Tesla ya. Jadi mobil bisa berjalan sendiri. Keberhasilan DNN terutama dalam pengenalan gambar dan suara telah mengubah cara kita berinteraksi secara sehari-hari. Selanjutnya sesi 6 adalah menyeting direktori matematik laboratori. Nah, di sini adalah MATLAB adalah suatu coding yang memiliki kemampuan yang handal dalam perhitungan komputer. Di samping itu, matematika laboratori ini mempunyai mengintegrasikan komputasi, pemrograman, dan visualisasi. Oleh karena itu, matematika laboratori sering dipergunakan dalam pelaksanaan, digunakan dalam berbagai macam riset. Nah, ini adalah contoh dari MATLAB ya, aplikasi MATLAB yang di-download terus diinstal di komputer. Selanjutnya ini yang online. Yang online bisa juga menggunakan matlab.mathworks.com. Kita tinggal kalau komputer kita kecil, memorinya kita bisa aja online. Seperti ini contohnya. Dan di sini banyak juga ada bisa open, new, segala macam. Terus kita masukkan ini definisi perkalian antara matrix 1, matrix 2, segala macam. Terus diklik run gitu, bisa jalan. Ini kita coba-coba aja ya aplikasi-aplikasi ini. Nah, ini penjelasannya seperti ada command window, script editor, segala macam, edit layout, workspace, segala macam ya, sampai semua seling dengan MATLAB ini. Cara penggunaan lab melibatkan penulisan perintah, pembuatan skrip, fungsi, pengolahan variabel, visual data, analisis numerik, dan dapat mengakses bantuan dan dokumentasi MATLAB untuk memahami lebih lanjut tentang fitur-fitur cara penggunaan secara efektif. Nah, jadi penggunaan MATLAB ini kita coba-coba saja gitu. Coba-coba mempelajarinya dengan secara langsung gitu. Ya, kalau gini kan teori gini kan agak rumit ya, bingung ya. Jadi langsung aja kita masuk ke sini, buka install, kita coba-coba ini. Kita coba, kita lihat literatur-literatur di tempat lain. Nah, ini kan ketemulah model-model gambar, bisa model-model gambar mau seperti apa kita perkaliannya, mau seperti akan terbentuk oleh MATLAB ini. Demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini.
Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.